Kan Mas Juma untuk opening statement atau langsung mengucapkan sesuatu di sini? Baik. Jadi Edis si mutar-mutar ini, ya, serigala berbulu ayam, ini pernah mengklaim diri akan mu'alaf ketika saya mampu menjabarkan, menjelaskan tentang yang dia katakan kontradiksi antara surah Al-Ma'rij ayat 4 dan juga As-Sajadah ayat 5. Ada angka 50 tahun dan 1000 tahun. Itu menurut dia kontradiksi. Nah, setelah saya menjelaskan itu bukan kontradiksi, dia kemudian menuduh bahwa Al-Quran salah menafsirkan kitabnya dia dalam 2 Petrus 2 dan juga kitabnya Bani Israel yang dia klaim sebagai kitabnya, Mazmur, kalau nggak salah ingat waktu itu, Mazmur 90 ayat 4 atau apa ya, saya lupa, yang menceritakan tentang 1000 tahun menurut kitabnya. Nah, ini yang dia katakan dia mau mu'alaf waktu itu. Dan ternyata dia nggak mu'alaf. Nah, sekarang yang kita mau bahas ini, kaitannya ini lagi. Dia katanya, saya akan murtad ketika saya tidak mampu menjawab apa yang dia inginkan. Gitu loh. Dia menuduh Al-Quran salah menafsirkan waktu, menjiplak katanya kitabnya. Nah, ini saya sederhana sih. Saya ingin hanya bukti dari dia. Apa yang menjadi pijakan tuduhannya bahwa Al-Quran itu menjiplak gospel atau Bible yang bukan kitab suci dari Allah. Silakan, Nedis. Waktu masih 3 menit. Nggak apa-apa, Bang. Biar kita kasih semangat dia dulu. Iya, baik. Silakan diri saya dulu. Oke, Edis. Sudah berbaik hati tuh Juma. Buka mic-nya. Sudah dimulai waktunya? Sudah. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu latar belakang saya menjapri Kifli ini ya. Dulu awal-awal corona, biar semua teman-teman tahu bagaimana duduk permasalahannya ya. Kan sering tuh saya dimasukin ke grup WhatsApp itu, saya lihat kok debat kusir terus. Saya bilang sama Kifli, nggak usah debat kusir terus, langsung di titik matinya. Malam hari ini kamu yang meninggalkan Islam atau saya yang keluar dari Kristen. Temanya saya ajukan adalah apakah benar Quran telah salah menjiplak Bible dalam hal 1 hari sama dengan 1000 tahun. Nah, saya tunjukkan dalil-dalil atau hipotesanya. Ya, saya tunjukkan premis-premisnya. Tetapi yang dibahas Zulkifli adalah pertentangan antara Al-Ma'rij dengan As-Sajadah. Masalah 10.000 tahun dengan 50.000 tahun. Padahal saya tidak menanyakan itu. Ya, saya nggak peduli dengan itu. Mau 1 hari menurut Quran itu 50.000 tahun atau 1000 tahun. Saya nggak itu yang saya pertanyakan. Yang saya pertanyakan masalah 1 hari sama dengan 1000 tahun. Itu benarkah telah dijiplak dari dalam Bible tetapi secara keliru. Itu. Nah, tapi karena berhubung waktu itu lewat voice note, yang namanya voice note kan terbatas. Tidak ada waktu untuk menyanggah, tidak ada waktu untuk menjawab. Ya, ketika jawaban lawan itu tidak yang kita tanyakan juga nggak bisa. Karena kan ketika dia ngomong, kita diam. Ketika saya ngomong, dia diam. Kan begitu kelemahannya voice note. Makanya waktu itu dia langsung saya bilang, langsung siaran langsung, berani nggak kamu? Kifli nggak berani. Nah, jadi siang ini, saya ingin mengajukan tema itu, ya. Apakah benar 1 hari sama dengan 1000 tahun di dalam Quran itu merupakan kesalahan sadur dari dalam Bible? Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, langsung, Mas Zulkifli. Ya, artinya Edi Sidabutar ini memang manusia penuh dusta, pembohong, nyata sekali bahwa agamanya mengajarkan dia menjadi serigala, pendusta. Ya, jejak digital masih ada di channel saya, judulnya Edis Janji Mu'alaf tapi Pembohong. Itu durasinya lama, lebih 1 jam. Yang dia pertentangkan di situ adalah antara surah Al-Ma'rij dan As-Sajadah. Antara 50 tahun dan 1000 tahun. Setelah saya uraikan secara ilmiah, secara akal sehat, sains, ya, dia lalu kemudian terakhir menuduh ada kesalahan sadur cerita. Apa yang diterangkan 1000 tahun
dalam surah Al-Ma'arij, ya, dan apa yang diterangkan kemudian di dalam gospelnya dia, yang pede-pedean, yang firman Tuhan aja kagak. Nah, ketika dia menuduh Al-Quran itu menjiplak, dia harus membuktikan, Edis ini harus membuktikan siapa yang menjiplak. Seperti misalnya, sekarang saya mau menjiplak bukunya Tatang Sutarma. Berarti saya punya pekerjaan, melibatkan banyak oknum. Harus ada yang menyiapkan buku, harus ada yang mencatat, harus ada yang mengedit tulisannya, lalu yang paling terakhir, harus ada yang menerbitkan buku itu dalam versi baru. Nah, apakah Edis bisa menunjukkan kepada umat Islam sedunia bahwa Rasulullah Muhammad SAW memiliki metode jiplak untuk kemudian menciptakan ayat suci Al-Quran? Apakah ada sejarah, ada histori yang bisa dipertanggungjawabkan dari Edis yang dengan mudahnya menuduhkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW salah dalam menjiplak ayat gospel? Ada tidak bukti itu? Atau hanya satu ayat ini yang kebetulan sama bunyinya 1000 tahun, lalu kemudian dituduhkan salah penyaduran? Nah, oke, Anda menuduh Al-Quran salah menyadur. Sekarang Anda buktikan kepada umat Islam sedunia bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kitab suci yang betul-betul jiplakan dari kitab Anda. Yang namanya menjiplak, ada pekerjaan, ada kegiatan, ada masa, ada waktu di mana orang-orang melakukan jiplak terhadap kitab sebelumnya. Ingat, kitab yang Anda ambil sekarang sebagai kitab suci adalah kitab yang terlebih dahulu daripada Rasulullah Muhammad SAW punya kitab, yaitu Al-Quran. Tunjuk secara histori kapan, siapa, bagaimana riwayatnya, sehingga Anda bisa menjadikan sebuah kebenaran, analisa bahwa memang ayat suci Al-Quran itu adalah hasil jiplakan dari kitab Anda dan salah. Sekarang tugas Anda membuktikan kapan itu terjadi, penjiplakan itu kapan terjadi. Siapa saja yang terlibat di dalam penjiplakan ini. Dan apa kemudian kisi-kisi dari materi-materi yang mereka jiplak dari kitab Anda. Siapa pelakunya, kapan itu terjadi, pada masa tahun berapa, dan siapa yang kemudian membukukan ayat-ayat yang dari kitab Anda masuk ke dalam Al-Quran. Masih ada 1 menit, silakan Anda tambahkan. Saya butuh bukti. Bukan cuma ilmu pepesan kosong. Silakan. Oke, langsung, Edis. Ya, terima kasih atas argumen yang sangat ketakutan dan gemetar dari Zulkifli. Ya, bahasan kita kali ini adalah apakah benar Quran menjiplak, bukan bagaimana proses penjiplakan. Beda ya, antara apakah benar jiplakan dengan bagaimana prosesnya. Masalah bagaimana prosesnya itu nanti kita bicarakan di tema lain, ya, Kifli. Nah, saya ingin kasih tahu kamu bahwa tidak semuanya itu harus dibuktikan. Saya kasih contoh. Kamu bersama, saya kasih contoh misalnya Niken di dalam kamar. Kemudian setelah kamu dan Niken di dalam kamar, tiba-tiba ditemukan Niken tewas dengan patah misalnya lehernya. Misal. Apakah perlu harus ada CCTV kamu mematahkan batang lehernya Niken? Misalnya begitu. Nggak perlu. Tapi bukti-bukti, petunjuk-petunjuk bahwa kamu pernah ada di situ dalam satu kamar yang sama, ada CCTV kamu datang bersama, tapi walaupun di dalam kamar itu tidak ada bukti bahwa kamu betul-betul yang mematahkan leher Niken, tapi petunjuk-petunjuk yang ada di luar itu sudah bisa mengambil satu kesimpulan bahwa kamulah pelakunya. Ya, kalau kamu tanya di semua proses penyidikan, ya, tidak pernah ada bahwa proses pembunuhannya harus dilihat. Oh, nggak bisa. Ya, ketika orang mencabut nyawa seseorang, proses membunuhnya itu tidak harus dilihat sama orang lain, tapi bukti-bukti yang ada di sekitarnya, ya, itu menjadi petunjuk bahwa pelaku pembunuhannya adalah dia. Nah, sama dengan penjiplakan ini. Ya, tidak perlu harus ditunjukkan siapa yang menjiplak, namanya siapa, kertasnya mana, pulpennya mana, nggak perlu. Ya,
Ada itu nanti ilmu lain. Tapi Zulkifli, saya sudah merasakan gemetarnya hatimu, ya, ketika Anda membahas ini. Yang ingin saya utarakan sama teman-teman di sini adalah bahwa bahasan kita bukan tentang bagaimana proses detik-detiknya penciplakan, tidak, ya, tapi outputnya langsung. Ya, kalau teman-teman di sini ada yang suka film Spider-Man, ya, ada sekarang film baru yang dia itu mirip Spider-Man, ya, tapi capung dia, digigit terus dia bisa manjat tembok. Ini udah jiplak, walaupun kita nggak harus menjelaskan bagaimana siapa produsernya yang menjiplak, yang bagaimana proses dia niru, nggak perlu. Tapi semua orang sudah tahu bahwa film yang baru ini, yang orang digigit capung lalu dari tangannya keluar duri-duri, itu jiplak Spider-Man. Semua orang sudah tahu itu. Ya, oke. Jadi langsung kita bahas ke temanya, Zulkifli. Saya ingin kasih tahu sama kamu, ya, bahwa satu hari sama dengan 1000 tahun, satu hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi umat manusia, akan menimbulkan kecelakaan bagimu, dan kamu akan meninggalkan Islam siang ini kecuali kamu menipu dirimu sendiri. Ayo kita langsung bahas ke topik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan, Mas Juma. Oke, jadi Edis si pembual ini mulai menuduh-nuduh saya gemetaran. Kira-kira yang membuat saya gemetaran itu apa dari kamu, Edis? Jadi kamu jangan halusinasi, ya. Kamu katakan tadi, benarkah Al-Quran itu menjiplak tentang prosesi apa yang dijelaskan tentang waktu di dalam Al-Quran? Kan gitu. Nah, artinya kalau Anda sudah mengangkat tema, berarti Anda punya bukti bahwa Al-Quran itu menjiplak kitab Anda. Kitab Anda yang hanya terjemahan dengan PD-nya Anda tuduhkan dijiplak oleh Al-Quran. Nih, saya kasih pemahaman sedikit supaya akalmu berfungsi. Ayat-ayat yang masih benar, yang ada di dalam kitab terdahulu, ya, maksudnya kandungannya tentang tauhid, tentang kenabian, dan seterusnya. Itu pada umumnya adalah ayat-ayat yang sesuai dengan apa yang kemudian ada di dalam Al-Quran. Kaitannya dengan waktu misalnya, itu sesuai, bukan berarti Al-Quran menjiplak. Contoh, di dalam kitab Ulangan misalnya, saya ngambil Ulangan 6 ayat 4 yang menjelaskan tentang keesaan Tuhan. Dan di dalam Perjanjian Baru, Yohanes 8 ayat 5 ayat 7 tentang hukum rajam misalnya. Nah, ayat ini berkesesuaian dengan Al-Quran. Apakah kemudian Anda lantas mau mengatakan bahwa oh itu Al-Quran menjiplak karena dalilnya sama? Gitu loh. Jadi ketika Quran dan juga kitab sebelumnya ada kesesuaian ayat, Anda mengatakan menjiplak. Tetapi Anda lupa di dalam kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan. Ya, suratnya orang Paulus, ya. Roma 10 ayat 9. Di situ tulisan Paulus menyatakan bahwa Allah sang pencipta alam semesta telah membangkitkan Yesus untuk menjadi Tuhan. Coba, ini tidak dapat diterima oleh umat Islam karena jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran. Nah, lantas kemudian muncul tentang mana ayat yang benar, mana ayat yang tidak benar, mana yang ditambah, mana yang dikurangi, mana yang dirubah, mana yang sebagainya dan sebagainya. Itulah sesungguhnya yang menjadi tugas para kristolog dalam rangka membuktikan kebenaran Al-Quran. Bukan malah mempermalukan diri dengan mengais-ngais kebenaran ayat suci Al-Quran tentang 1000 tahun, lalu dikatakan dalam ayatmu juga ada 1000 tahun, lantas kemudian kamu menuduh Al-Quran itu melakukan jiplak. Tidak. Itu yang dikatakan oleh Rasul Muhammad SAW. Bahwa kita umat Islam boleh percaya kepada kitabnya mereka bahwa di dalamnya masih ada kebenaran. Tapi tidak boleh juga menolak. Namun yang menjadi dasar pijakan kemudian adalah Al-Quran sudah menyempurnakan seluruh ajaran para nabi yang kemudian entah itu yang diwahyukan oleh Allah atau yang ditambah-tambahkan oleh orang-orang di luar daripada nabi tersebut,
Al-Quran sudah meluruskan semuanya. Nah, kembali kepada tuduhanmu. Ketika Anda mengatakan bahwa Al-Quran melakukan jiplak terhadap kitab terdahulu, sehingga ada 1000 tahun. Sama di dalam kitab Anda, ada juga 1000 tahun di dalam Al-Quran. Anda mengatakan Al-Quran jiplak tapi salah. Nah, saya tidak mau membahas tentang salahnya. Saya ingin membahas tentang tuduhan Anda yang mengatakan Al-Quran itu menjiplak. Anda yang menuduh, Anda yang harus membuktikan. Kalau yang seperti yang saya katakan tadi, ada kesamaan antara kitab terdahulu dengan kitab Al-Quran, itu nggak masalah itu. Karena sumbernya memang satu, yaitu Allah, sang pencipta alam semesta. Bercerita tentang esensi Allah, pasti sama dengan apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Bercerita tentang hukum-hukum Allah kepada Bani Israel, pasti sama yang diberitakan juga kepada Al-Quran. Nah, Anda kemudian bingung dalam hal ini. Karena itulah kemudian saya minta Anda membuktikan bahwa Al-Quran disadur, dijiplak dari kitab-kitab terdahulu. Buktikan itu dulu. Mengenai kesalahannya, itu derita Anda. Bahwa Anda mengatakan salah, Al-Quran keliru, maka pertanyaan saya kemudian, apakah Anda sudah bisa membaca Al-Quran? Itu. Kembali kepada poin pertama, buktikan bahwa Al-Quran mengalami proses penyaduran dari kitab-kitab sebelumnya. Silakan. Ngopi lagi. Ya, terima kasih waktunya. Saya merasakan aura gemetarnya hati Zulkifli dan gemetarnya dengkul Zulkifli sampai di sini, ya. Zulkifli, ya, saya sama sekali tidak mempermasalahkan tema-tema yang lain seperti yang kamu katakan tadi. Ya, kalau ada orang menjiplak, tapi kebetulan jiplakannya sama, tidak akan jadi masalah. Masalahnya sebuah jiplakan itu selalu menimbulkan error atau kualitas yang lebih rendah. Makanya ada barang istilah KW1, KW2, KW3. Semakin KW-nya banyak, kualitasnya semakin aneh. Sama seperti orang menjiplak uang. Tapi saya kasih contoh, orang menjiplak uang 50.000. Ternyata gambarnya bukan gambarnya I Gusti Ngurah Rai, tapi gambarnya gambar Patimura. Ini kan aneh. Tapi harusnya gambarnya Gusti Ngurah Rai jadi gambar Patimura. Loh, ini harusnya jadi uang 2.000. Ini yang saya bilang keanehan dari jiplakan. Kamu tadi mengatakan hal-hal yang sama. Oh, saya nggak permasalahkan itu, Kifli. Yang saya permasalahkan adalah perbedaannya. Oke, saya langsung ke temanya. Ya. Di dalam Quran, misalnya di dalam surat As-Sajdah ayat ke-5, di situ dikatakan, dia mengatur urusan dari langit ke bumi dan kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari. Dalam 1 hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi ada satu konteks di sini bahwa 1 hari bagi Allah di sisi Allah, di mana malaikat-malaikat itu naik. Malaikat itu memang naik 1 hari kepada Allah. Tapi 1 harinya itu 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, ini jadi problem. Itu belum saya bahas yang 50.000 tahun. Problemnya di mana? Di sini, problemnya di sini. Kamu dengerin biar nggak ini lagi, ya. Kalau memang malaikat dan Jibril itu naik menghadap Allah itu selama 1 hari yang kadarnya 50.000 tahun menurut umat manusia, berarti ketika Jibril datang kepada Muhammad untuk kedua kalinya, berapa umur Muhammad, Kifli? Jelaskan sama saya. Karena dia melakukan perjalanan itu memang 1 hari, tapi itu 50.000 tahun bagi umat manusia. Seharusnya ketika dia datang kepada Muhammad, umur Muhammad sudah ribuan tahun, Kifli. Ya, itu logika kamu, saya ini. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana sih sebenarnya bunyi Bible-nya, Kifli. Ya, saya tunjuk sama kamu. Di dalam surat Petrus, ya, Petrus yang kedua, pasal yang ketiga, di mana Petrus membuat satu khotbah atau sebuah pengertian kepada jemaat yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kok lama sekali Tuhan itu tidak datang-datang. Katanya segera. Mana kok nggak datang-datang? Jemaat gundah gulana. Lalu Petrus menulis suratnya. Kamu harus baca suratnya. Tapi saya bacakan saja inti dari suratnya itu. Dengarkan ini, Kifli, ya, biar kamu kebuka pikiranmu. Dan bahwa, ya, tetapi ayat 8 ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa 1 hari di hadapan Tuhan sama seperti 1000 tahun
dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Perhatikan, makanya jangan dipotong. Jangan dipotong pada 1 hari sama dengan 1000 tahun, titik. Masih ada lanjutannya. 1 hari di sisi Tuhan sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Artinya, bagi Tuhan itu tidak ada waktu yang terlalu singkat dan tidak ada waktu yang terlalu lama. Di hadapan Tuhan, 1 hari maupun 1000 tahun sama saja karena Tuhan tidak terikat oleh waktu. Itu Kifli yang harus kamu ketahui di dalam Bible. 1 hari sama dengan 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Nah, celaka kalau 1 hari sama dengan 1000 tahun, titik. Celakanya di mana? Celakanya adalah ketika Jibril naik menghadap Allah, kemudian dia turun lagi kepada Muhammad dalam 1 hari. Harusnya itu sudah 1000 tahun, Kifli. Berarti berapa umur Muhammad di situ? Jawab. Terima kasih. Kamu akan meninggalkan Islam hari ini, Kifli. Kecuali kamu nipu diri. Baik, terima kasih. Silakan Mas Zulkifli. Nah, itu makanya aku bilang, Edis, ada baiknya. Berapa kali kan udah aku bilang samamu, kalau kamu itu mau membahas Al-Quran, ada baiknya itu kamu sunat dulu, supaya akalmu berfungsi. Karena orang yang tidak disunat itu dikutuk oleh Allah, akalnya nggak berfungsi. Ya, kenapa saya katakan akalmu tidak berfungsi? Karena kamu tidak paham Al-Quran. Yudabbirul amra minas samai ilal ard. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. Nah itu ألف سنة مما تعدون. Di ayat ini Allah mengatakan kalimatnya, perkataannya mimma ta'uduna. Ini siapa yang diterangkan di sini? Ini perhitungan siapa? Perhitungan Allah kah? Atau perhitungan manusia? Jadi perhitungan manusia jelas di dalam ayat ini itu 1000 tahun. Perhitungan manusia. Nah sekarang yang menghendaki Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan perjalanan, dirinya kah yang berjalan sendiri? Ataukah Allah yang memperjalankan? Kalau Allah yang memperjalankan, berarti yang berlaku adalah waktunya Allah. Makanya dikatakan yudabbirul amra minas sama. Ya, dia mengatur urusan dari langit. Ilal ard, sampai ke bumi. Summa kemudian ya aruju ilaihi, ya kemudian urusan itu naik kepadanya. Fi, di dalam yaumin kana miqdaruh, 1 hari kadarnya. Dikatakan alfasanatin mimma ta'uddun, seimbang, setara, sepenenggalan dengan 1000 tahun di penghitunganmu. Mau di sini siapa? Manusia. Siapa manusia itu? Rasulullah Muhammad SAW ketika dia di bumi. Anda kemudian mencoba untuk mengambil sebuah kesimpulan, wah ini kalang kabut ini Islam ini kalau saya pakai dalil ini. Sorry. Orang Bugis bilang, sorry lah, Anda tidak ada ilmu. Rasulullah Muhammad SAW diperjalankan. Bukan dia yang berjalan sendiri. Bukan kemauannya, bukan kehendaknya. Allah subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. Siapa yang menghendaki perjalanan itu? Rasulullah kah? Kalau Rasulullah berarti 1000 tahun menurut hitungannya. Tapi yang memperjalankan adalah Allah. Maka yang berlaku adalah masa Allah. Bukan waktunya Rasul Muhammad SAW. Maka ketika Anda bertanya, berapa usia Rasul Muhammad SAW? Ya, Allah yang memperjalankan. Maka waktu Allah yang menjadi hitungannya. Waktu Allah yang menjadi kadarnya. Bukan waktu manusia. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Nah, kembali saya ingin bertanya kepada Anda. Apa bukti yang bisa Anda berikan kepada umat Islam sedunia? Dengan tuduhan Anda bahwa Al-Quran salah menjiplak kitab gospel. Gosok pelan-pelan. Silakan.
Oke, terima kasih Mas Zulkifli. Silakan Edis. Ya, Zulkifli sama sekali tidak menjelaskan apa yang saya tanyakan. Lagi-lagi blunder. Kalau bisa habis ini langsung sesi battle saja. Yang saya tanyakan dari awal adalah, ya, berapa umur Muhammad ketika Jibril datang lagi kepada Muhammad untuk kesekian kalinya. Karena apa? Karena ayat Al-Quran menjelaskan bahwa perjalanan malaikat, ruh, dan Jibril menghadap kepada Allah, itu memang 1 hari. Tetapi 1 harinya itu adalah 50.000 tahun kadarnya menurut perhitungan umat manusia. Itulah kenapa dikatakan sabarlah yang menanti azab itu. Azab itu akan datang. Tapi ingat, 1 hari Jibril dan para malaikat itu naik itu adalah kadarnya 50.000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi sabar. Nah, yang jadi problem dan yang jadi masalah adalah ketika Jibril menemui Muhammad, kalau misalnya setelah peristiwa Gua Hiro atau peristiwa-peristiwa lainnya, berarti berapa umur Muhammad, Kifli? Bukan Muhammad yang perjalankan. Saya tidak tanya masalah Isra Mi'raj. Kamu sudah bingung, sudah kelimpungan di sini, Kifli. Sudah saya bilang, kamu akan meninggalkan Islam siang ini, tapi kamu tidak boleh menipu diri, itu syaratnya. Ya, karena akan kecelakaan. Kenapa saya katakan kecelakaan? Karena ini di interval waktunya beda. Waktu Tuhan dengan waktu manusia ternyata beda. Ini menjadi masalah. Gitu loh. Tapi yang di dalam Bible dikatakan 1000 tahun itu sama seperti kemarin sore bagi Tuhan. Dikatakan dalam Bible, yang perlu kalian ketahui wahai jemaat, kata Rasul Petrus kepada para jemaat, 1 hari bagi Tuhan itu sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan itu kekal. Ya, 1 hari sama 1000 tahun bagi Tuhan itu sama aja. Karena Tuhan bukan manusia yang umurnya terbatas. Gitu loh, Kifli. Ini masalahnya, problemnya di situ yang makanya saya katakan tadi, apakah benar ini jiplak tapi keliru jiplaknya. Gitu loh, Kifli. Makanya saya bilang sama kamu kemarin, apakah ini hanya fantasi biar wow begitu? Contoh, saya kasih contoh, agak melebar sedikit. Ketika Muhammad dikatakan dalam satu riwayat, yang menceritakan bahwa sayap Jibril, kalau tidak salah itu saya kurang tahu bunyinya, 600.000 banyak. Bagaimana 600.000 sayapnya? Coba jelaskan apa dia ngitung. Apakah ini hanya cerita fantasi? Ya, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Apakah ini hanya cerita fantasi? Ya, Bible tidak mengatakan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Yang Bible katakan 1 hari atau 1000 tahun bagi Tuhan sama saja. Kifli. Ya, karena bagi Tuhan, kalau Tuhan mengatakan bersiap-siaplah, yaumil akhir akan segera datang. Walaupun datangnya 5.000 tahun lagi, tapi Tuhan tetap mengatakan segera datang. Karena bagi Tuhan, mau 1 hari, mau 5.000 tahun, sama. Zulkifli. Tuhan itu tidak terikat oleh waktu. Itu yang perlu kamu ketahui. Jangan melebar kemana-mana. Bagaimana, Kifli? Saya minta sama kamu, tolong jawab. Ya, kalau memang Jibril dan para malaikat menghadap Allah dalam 1 hari, ya, 1 hari memang. Ya, bagi Allah. Tapi itu udah 1000 tahun bagi umat manusia. Berarti termasuk Muhammad di situ dan seluruh penduduk bumi, Kifli. Ya, ketika Jibril dan para malaikat kembali lagi ke bumi, berapa umur Muhammad? Jawab itu. Silakan. Baik, terima kasih. Silakan Mas Juma. Oke, jadi tadi saya sudah menjelaskan kepada Anda, tapi ya itu lagi. Anda telah dikutuk oleh Allah sampai Anda itu tidak mampu mencerna apa yang saya jelaskan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Ayat ini yang maha suci adalah Allah. Yang memperjalankan Rasulullah Muhammad SAW adalah Allah. Bukan Rasulullah Muhammad SAW itu yang berjalan. Tapi adalah atas kehendak Allah. Allah yang menginginkan. Berarti waktu yang terhitung kemudian adalah waktu menurut hitungan Allah.
bukan waktu menurut hitungan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Anda mencoba untuk mengekalkan sifat kebohongan yang ada pada diri Anda. Anda mengatakan kitab Anda itu bunyinya tidak seperti itu. Anda mau saya bacakan bahasa aslinya, tapi Anda nggak bisa. Oke, saya gunakan terjemahan Indonesia supaya Anda itu sedikit bisa memahami gitu loh. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 8, ayat 9, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Sang Pencipta alam semesta satu hari, sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah, ini bercerita tentang apa? Anda sudah menceritakan tadi ayat-ayatnya. Anda bacakan ayat-ayat sebelumnya. Orang-orang menunggu. Ya, terlalu lama katanya. Tetapi bagi Allah tidak lama. Makanya dijelaskan di Simon menjelaskan di ayat ini, kamu lama menunggunya. Tetapi bagi Allah itu satu hari baginya hanya 1000 tahun bagi kamu. Jadi kalau kamu menunggu cuma 50 tahun, bagi Allah itu cuma sekian detik. Nah, di ayat 9-nya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai lalai. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertaubat. Lagi-lagi mengajarkan bertaubat, bukan menerima tebusan. Bertaubat. Nah, ini kamu mencoba untuk memelintir. Apa yang diterangkan di dalam ayat ini, itu berkesesuaian dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard, thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruh alfasana mimma ta'uddun. 1000 tahun di hadapanmu, di hadapan Allah sehari. Di dalam 2 Petrus 2:8 itu sama. Satu hari di mata Tuhan, 1000 tahun di mata kamu. 1000 tahun di mata kamu sama satu hari di hadapan Tuhan. Apa yang kemudian salah jiplak kalau kau menuduh menjiplak? Nah, kalau ini sudah nyata, tidak ada yang sama, tidak ada yang salah dengan Al-Quran. Karena ayatnya pun di dalam kitabmu juga sama. Tuduhanmu itu sudah kelempar jauh, kena kepada jidatmu. Kamu menuduh Al-Quran itu menjiplak salah. Tapi ternyata kita pun juga mengatakan hal yang sama. Nah, karena kitabmu ayat 5 itu sama ayatnya, ya. Itu sajadah ayat 5 itu ayatnya sama muatannya, maka tuduhanmu itu Anda harus buktikan. Bagaimana kemudian Anda menuduhkan Al-Quran menjiplak kitab Anda? Apa yang bisa Anda jadikan sebagai dasar pembuktian bahwa ayat suci Al-Quran menjiplak kitab terjemahan Danani? Silahkan. Ayo Edis. Ya, Semangat waktu Edis. saya ini Kipli kamu boleh potong. Ya, kamu sama sekali tidak menjelaskan apa yang saya tanyakan. Ya, kamu terus berargumentum ad hominem, kamu tidak menjawab esensi pertanyaan saya, tetapi kamu terus. Tetapi suara siapa ini yang berisik ini? Ini siapa yang kebuka itu? Noise-nya dibiarin dulu. Pak Najir, noise. Punten. Ya, sambil nunggu noise dibenarkan. Simply, saya tidak menanyakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada yang saya tanyakan. Yang saya juga ngomong bukan Muhammad yang berjalan Kipli, tetapi Jibril dan para malaikat. Sudah dikatakan dalam ayat Quran itu, Jibril dan para malaikat ya pergi menghadap kepada Allah itu satu hari, tetapi satu harinya itu menurut perhitungan manusia itu 50.000 tahun.
Nah, bayangkan ketika Jibril datang lagi ke bumi yang 1 hari itu dan 50.000 tahun menurut umat manusia, berarti umur Muhammad sudah berapa, Kipli? Itu yang saya tanyakan sama kamu. Saya nggak nanya Muhammad diperjalankan. Ya, bukan Muhammad yang saya tanya. Muhammad diam aja di bumi. Ya, yang saya tanyakan ketika malaikat dan Jibril itu menghadap kepada Allah. Ya, memang mereka itu menghadap kepada Allah 1 hari memang. Tapi dalam kadar perhitungan umat manusia itu 1000 tahun. Nah, ini yang saya bilang sama kamu, Kipli. Di dalam Bible bukan titik berhenti di situ. Bible bukan ngomong 1 hari 1000 tahun titik, tidak. Kalau Bible ngomong 1 hari di hadapan 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi umat manusia, titik. Berarti Bible sama dengan Quran. Masalahnya tulisan itu masih ada lanjutannya, Kipli. Lanjutannya. Dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Maksud dari ayat itu adalah, Kipli, bagi Tuhan itu 1 hari atau 1000 tahun itu sama. Kenapa? Karena bagi Tuhan itu tidak ada waktu yang terlalu lama. Karena Tuhan itu mengatasi waktu. Saya minta kepada moderator, biar nggak berbeli-beli lagi gini, saya kasih waktu menjawab, untuk Kipli menjawab di sesi saya ini. Ayo Kipli, langsung aja. Berapa umur Muhammad ketika Jibril datang lagi kepadanya? Padahal perjalanan Jibril dari Allah ke dalam bumi itu 50.000 tahun. Silakan. Halo. 31 detik. Kipli. Jangan lari. Edis, andai akalmu itu sehat. Tahan dulu. Iya bang. Sisi waktu masih ada nih untuk si 2 menit tadi sebenarnya. Oke ya, ditutup ya. Waktunya kita riset. Waktunya untuk Bang Zuma. Silakan 5 menit ke depan. Semangat Edis ya. Jangan kamu merubah tema yang ataupun timer yang sudah kita tetapkan. Silakan Bang Zuma. Baik. Itulah tadi saya katakan, Edis. Kamu itu harusnya jadi murid saya gitu loh. Kamu jangan sok merasa pintar Al-Quran dari seluruh umat muslim sedunia. Kamu itu kudu wajib daftar di saya jadi murid. Gak perlu bayar, gratis. Saya kan sudah mengatakan kepadamu, 1 hari itu hitungan Allah. Dan ketika perintah Allah itu datang kepada makhluknya, maka yang berlaku adalah perintah waktu yang ada pada ketetapan Allah. Yang memerintahkan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu siapa? Ngarang kamu. Ini kita berbicara. Lah ini dalilnya ada. Allah mengatakan itu dalilnya sudah sangat jelas. Saya berbicara mengenai dalil, bukan Tolong asumsi. disampaikan aja ayatnya. Mimma ta'uduna, waktu di hadapanmu, tetapi di sisi Allah waktunya hanya sehari. Ayatnya, pakai ayatnya Kipli. Loh, ini kan ada yudabbirul amra minas Share screen-nya kelihatan di sini. ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruh. Ini yang diperintahkan untuk mengantar wahyu, menjemput Rasul Muhammad SAW adalah malaikat. Nah, waktu yang digunakan adalah waktunya Allah. Allah yang memerintahkan. Makanya ketika Rasul Muhammad SAW itu Isra, Mi'raj, maka yang berlaku kemudian adalah waktunya Allah. Begitu juga malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Waktunya jelas. Ya. Namun, dalam prosesi perhitungan itu Allah menerangkan bagi manusia itu kadarnya 1000 tahun. Ini adalah materi di luar daripada proses pada saat Rasulullah Muhammad SAW itu Isra. Anda tidak akan pernah bisa keluar dari surah Al-Isra. Karena Anda sedang membahas tentang perjalanan Rasulullah. Berapa usia Rasulullah Muhammad SAW tidak bertambah dan tidak berkurang. Melainkan sesuai dengan perjalanan yang dilalui menurut hitungan Allah. Ya, Allah yang ingin memperjalankan beliau. Allah yang menginginkan malaikat Jibril menjemput beliau. Dan Allah menginginkan juga malaikat Jibril yang mengantar beliau. Ketidaktahuan Anda kemudian muncul dengan pertanyaan yang menggelitik. Berapa usia Rasulullah Muhammad SAW? Kalau di hadapan Tuhan sehari, dia sebanyak 1000 tahun. Padahal yang memperjalankan itu kan sudah jelas. Ayatnya sudah saya bacakan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Yang memperjalankan itu adalah Dia yang Maha Suci. Siapa Dia? Allah. Ya, siapa yang diperjalankan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang berlaku adalah masa dari Rasulullah Muhammad masa dari Allah Subhanahu wa taala.
terhadap manusia suci yang dijalankan oleh beliau. Itu nyata di dalam kitab kami. Ya, itu nyata di dalam kitab kami. Kembali kepada pertanyaan saya. Mana buktinya Al-Quran salah menjiplak kitab Anda? Ingat 2 Petrus 3 ayat 8. Itu jelas di mata Tuhan di dalam kitabmu ada waktu. Akan tetapi saudara-saudara yang kasih, yang satu ini tidak boleh kau lupakan. Bahwa di hadapan Tuhan satu hari. Ingat, kamu jangan pelintir kitabmu sendiri. Bahkan di dalam kitabmu jelas dikatakan bahwa pada hari ke-7 Tuhanmu beristirahat. Berarti Tuhanmu punya waktu. Jangan lupakan itu. Tuhanmu ketika dikatakan sudah menciptakan, dia melakukan istirahat pada hari ke-7. Entah dia lelah atau apa, wallahu alam. Yang jelas di dalam kitabmu diterangkan, ketika Tuhanmu pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7. Ya, berhentilah dia pada hari ke-7. Itu diterangkan dalam kitabnya Bani Israel yang kamu ambil terjemahannya, Kejadian 2 ayat 2. Pertanyaan saya, buktikan bahwa Al-Quran telah menjiplak kitabmu. Silakan. Baik, terima kasih. Silakan Edi, semangat ya. Ya, saya rasa ini sesi terakhir dari saya. Mudah-mudahan habis ini langsung dikasih battle. Ya, karena terus-menerus berapa kali saya tanyakan kepada Kifli, tapi Kifli terus-menerus membahas mengenai perjalanan Muhammad. Saya tidak tanya perjalanan Muhammad, Kifli. Waktunya belum jalan ini, moderator. Halo? Nggak apa-apa. Ya, saya tidak tanya perjalanan Muhammad, Kifli. Yang saya tanyakan adalah perjalanan Jibril menghadap Allah dan kemudian datang kepada Muhammad. Kalau memang Jibril itu menghadap Allah itu dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun bagi manusia, berarti umur Muhammad sudah lebih dari 100.000 tahun. Kenapa? Karena ketika Jibril menghadap kepada Allah, selesai dari Gua Hira, maka sudah 50.000 tahun bagi umat manusia. Kemudian ketika Jibril turun lagi kepada Muhammad untuk kedua kalinya, seharusnya umur Muhammad di situ sudah 100.000. Itulah yang saya katakan problema ketika satu hari bagi Allah itu sama dengan 1.000 tahun bagi umat manusia. Problemanya di situ. Kalau kamu nalarmu sampai, mudah-mudahan kamu ngerti apa yang saya sampaikan itu. Saya akan closing statement. Saya bacakan dari Petrus, ya, surat 2 Petrus ayat yang ketiga. Di sini kalian harus mengerti dulu background ceritanya, yaitu hari Tuhan. Saya bacakan. Saudara-saudara yang kasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Supaya kamu mengingat akan perkataan-perkataan yang dahulu yang telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus. Dan mengingatkan akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari akhir-akhir zaman ini akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji Tuhan yang kedatangannya itu? Sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu telah yang diciptakan tetap seperti semula pada waktu dia diciptakan. Mereka tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air oleh air. Dan terusnya ya. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dan seterusnya. Nah ini, poinnya di sini. Akan tetapi, saudara-saudara yang kasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa satu hari, bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1.000 tahun. Nah kalau titik di sini, ini sama dengan Quran. Masalahnya ayatnya nggak titik di situ, Kifli, nggak berhenti. Satu hari sama dengan 1.000 tahun seperti Quranmu, tidak. Ya, ayatnya masih ada lanjutan. Yaitu di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1.000 tahun. Lanjutannya, Kifli, dan 1.000 tahun sama seperti satu hari. Jadi bayangkan 1.000 tahun yang lalu ketika kerajaan Kutai Kartanegara misalnya 1.500 tahun lagi sampai detik ini, itu di mata Tuhan cuma satu hari, Kifli. Ya, jadi maksudnya itu adalah bagi Tuhan itu 1.000 tahun maupun satu hari itu sama saja.
Tetapi masalahnya di Quran, saya akan bacakan ya. Di dalam Al-Ma'arij, ayat yang dari ayat 1 sampai ayat ke-4, seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi. Ini yang mirip-mirip ini dengan surat Petrus tadi, ya. Seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik. Perhatikan ini poinnya. Malaikat-malaikat, ya, dan Jibril naik menghadap Rob dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Perhatikan ini Kifli. Di sini problemnya yang saya bilang sama kamu. Kalau memang malaikat-malaikat itu naik menghadap Allah kadarnya 1.000 tahun menurut perhitungan umat manusia, seharusnya ketika Jibril kembali lagi kepada Muhammad, umur Muhammad sudah 100.000 tahun lebih. Silakan kamu jelaskan ini. Saya tidak tanya masalah Muhammad itu diperjalankan tidak. Yang saya tanyakan itu adalah malaikat yang berjalan membutuhkan waktu 1.000 tahun bagi umat manusia. Tapi bagi dirinya sendiri itu hanya 1 hari. Ini menjadi satu, ada pembeda antara waktu Allah dengan waktu manusia. Sedangkan dalam Bible tidak ada seperti itu. Ya, silakan Kifli. Saya minta sesi battle aja. Kalau enggak ini saya sudah closing statement di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ternyata ini sudah di-closing oleh si Edis ya, kelelahan. Si Edis ternyata kelelahan dan serta-merta minta closing statement. Itu tandanya orang sudah lelah, lelah tercapek-capek. Bagaimana Mas Zulkifli? Mau dilayani? Oke, lanjut. Ini battle ya. Sebelum acara di battle, nanti saya kasih waktu 30 menit ke depan untuk battle-nya. Sebelum masuk acara battle, di-closing dulu Mas Zulkifli yang ini. Ya. Jadi yang muncul di permukaan bumi itu, utusan-utusan Allah itu datang ke atas muka bumi itu atas perintah Allah. Nah, kaitannya dengan malaikat Jibril, apakah dia datang dengan keinginannya sendiri? Itu atas perintah Allah. Karena kemudian yang berlaku adalah perintah Allah, waktu yang ada di hadapan Allah. Al-Quran mengabarkan kepada umat yang berakal. Ya, jelas dikatakan di dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Berarti Allah turun tangan di sini. Memerintahkan kepada malaikat Jibril. Untuk malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka masa yang berlaku adalah masa Allah. Perintah Allah yang berlaku di sini. Itu jelas. Jadi ketika malaikat Jibril datang, ya, dengan perintah Allah, maka kedatangannya tentu dalam hitungan Tuhan. Nah, apakah kemudian Edis Sidabutar ini tidak paham tentang apa yang diceritakan oleh kitabnya sendiri? 2 Petrus 3 dari ayat 1 sampai ayat 9 tadi dibacakan kalau nggak salah. Ini justru terang sekali menyatakan bahwa satu hari di hadapan Allah itu sama aja 1.000 tahun di hadapan manusia. 1.000 tahun di hadapan manusia itu sama halnya satu hari di hadapan Allah. Ini dalilnya ini. Tapi dia mencoba untuk pelintir dalil kitabnya sendiri. Seakan-akan 1.000 tahun di hadapan Allah itu sama aja satu hari di hadapan Allah. Padahal di dalam kitab Kejadian 2 ayat 2 yang saya bacakan tadi, ya, jelas di situ dikatakan Allah pada saat menyelesaikan pekerjaannya di hari ke-6, maka pada hari ke-7 Allah atau Kristen itu istirahat. Ya, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Tuhannya Kristen itu istirahat. Kalau di dalam Al-Quran, Allah itu tidak pernah menjaga makhluknya. Kalau ini dia istirahat dia. Di Kejadian 2 ayat 2. Nah, kembali kepada pertanyaan saya. Saudara tidak menyentuh esensi dari pertanyaan saya. Apa buktinya Al-Quran menjiplak kitab Anda? Anda tidak bisa membuktikan itu. Adapun malaikat 50.000 tahun. Di dalam surah Al-Ma'arij ayat 4. Anda baca dari ayat pertama. Itu jelas tentang di yaumil akhir, di padang mahsyar, melaporkan kepada Allah. Kadarnya menurut malaikat, tapi di hadapan Tuhan tetap aja sehari. Itu yang perlu Anda pahami. Berbeda ketika Allah bercerita tentang hal yang di dunia.
yang berkaitan dengan surah As-Sajdah ayat 5 tadi yang saya bacakan kepada Anda. Nah, disinilah gagal pahamnya Anda. Oleh karena itulah, saya hanya ingin mengatakan, ketika Anda mengais-ngais terjemahan Al-Quran, untuk menyerang Al-Quran, maka Anda harus perhatikan ilmu yang Anda miliki. Apakah Anda punya kompetensi untuk itu? Atau hanya ngais-ngais aja? Hanya air liur aja yang Anda lebih besarkan daripada ilmu? Jelas sekali, yang memperjalankan para malaikat adalah Allah, bukan kehendak mereka sendiri. Kalau kehendak mereka, yang berlaku adalah waktu mereka. Tapi karena Allah yang berkehendak, maka waktu Allah yang berkehendak. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dan seterusnya. Jadi jelas, pada proses pewahyuan, waktu yang berlaku adalah waktu di hadapan Allah, bukan waktu di hadapan makhluk. Demikian. Baik, terima kasih closing yang sangat bagus dari Mas Zulkifli. Demikian juga dari Edis, juga sudah closing. Oke, kita reset untuk 25 menit ke depan. Itu sesi battle 25 menit. Jadi battle ini berebut aja, saling motong juga nggak apa-apa. Yang penting dalam koridor saling menghormati aja. Mas Ian, style 25 menit. Oke, terima kasih. Start timer. Minum dulu Kifli biar nggak gemeteran. Oke, terima kasih. Silakan dimulai, siapapun yang mau mulai percakapan, saya persilakan. 25 menit ke depan. Oke, Edis, silakan buktikan tuduhanmu bahwa Al-Quran menjiplak kitabmu. Silakan. Oke, Kifli, ya. Kamu saya tanya dulu. Buktikan kitab Al-Quran menjiplak kitabmu. Iya, ini saya sudah menjelaskan tadi dalil-dalil Al-Quran tentang tuduhan kamu. Saya sudah membuktikan. As-Sajdah, Al-Hijr, Isra, sudah saya jelaskan. Sekarang Anda buktikan. Umat Islam sedunia yang menyimak kita lagi berdialog, menunggu pembuktian dari Anda bahwa Al-Quran menjiplak kitab Anda. Ada nggak masalah 1000 tahun dibahas di dalam kedua kitab itu? Tak ada masalah. Oke, ada masalah. Sekarang saya tanya sama kamu. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Karena di hadapan Allah sehari, di hadapan manusia setahun. Sekarang tuduhanmu, pertanggungjawabkan supaya kamu nggak ditertawakan, Edis. Nah, banyak orang yang mengenal kamu itu pembual, pembohong, pendusta, licik dalam berdiskusi. Sekarang Anda buktikan tuduhanmu. Al-Quran, kitab sucinya umat Islam, menjiplak kitabmu. Dari dulu sekarang, kamu ngomong sama saya nyerocos seperti perempuan. Jangan nyerocos seperti perempuan. Kalau kamu membuktikan, tuduhanmu, saya diam. Kamu mau membuktikan tuduhanmu. Kalau kamu ingin membuktikan tuduhanmu, saya diam 10 menit. Saya sedang akan membuktikan kepada kamu. Saya sedang akan membuktikan kepada kamu. Silakan. Waktu Anda 10 menit untuk membuktikan. Silakan Anda bicara 10 menit. Buktikan Al-Quran menjiplak kitab Anda. Silakan. Oke, di dalam kedua kitab itu sudah jelas sekali, ya. Di dalam Bible, Petrus menuliskan surat kepada jemaat bahwa menanti-nantikan Tuhan yang segera datang itu diberitahu rahasianya oleh Petrus, yaitu bahwa satu hari di hadapan Tuhan itu sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari di hadapan Tuhan. Ingat Kifli, jangan dipotong di tengah. Seperti Quranmu. Ketika Quranmu mengatakan satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan umat manusia. Ini jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Kalau Jibril satu hari turun ke bumi, berarti di dunia saya potong. Saya tidak minta. Di situ? Saya minta Anda membuktikan Al-Quran menjiplak kitabmu. Saya tidak butuh Anda ceramah. Kalau khotbahmu sudah saya tapis tadi. Udah saya tendang tadi tuduhan kamu itu. Sekarang pembuktian Al-Quran menjiplak kitabmu. Ada keserupaan nggak dari dua kitab yang saya utarakan tadi? Nah, kalau ada keserupaan yang muncul belakangan, dibilang mengutip gimana? Loh, tadi katanya kamu menjiplak, salah jiplak. Nah, sekarang buktikan contoh bahwa Al-Quran itu ada pekerjaan yang dilakukan oleh umat Islam awal mula menjiplak kitabmu. Ini yang kamu buktikan. Bagaimana proses
bagaimana prosesnya itu lain temanya. Saya tidak menjelaskan bagaimana prosesnya. Kamu jangan lari. Saya nuntut kamu membuktikan tuduhanmu. Kamu yang menuduh. Ini yang perlu dibuktikan sekarang, Edis. Tuduhanmu mengatakan Al-Quran salah jiplak terhadap kitabmu. Buktikan bahwa Al-Quran menjiplak kitabmu. Silakan. Kamu mau menanyakan bagaimana prosesnya? Banyak sekali riwayat menurut sumber-sumber Islam sendiri bagaimana Muhammad pun pernah melihat kitab Taurat atau Injil. Bagaimana di dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Umar bin Khattab pernah membawa kitab Taurat dan Injil. Kemudian Muhammad ngomong sama Umar bin Khattab, ya, jikalau sekiranya Musa ada di sini, dia akan menjadi pengikutku. Itu sudah menjadi satu indikasi bahwa kitab Taurat atau Injil sudah ada, ya, di zaman ketika Muhammad hidup. Kemudian yang lain-lain lagi. Dengar dulu. Nah, itu sudah menjadi satu indikasi. Dengar. Rasulullah Muhammad SAW itu marah besar ketika Umar bin Khattab. Kenapa dia marah? Dia marah justru karena dia marah karena dia tidak mau. Kalau memang ada namanya dia dinubuatkan di situ, dia tidak perlu marah, Kipli. Bagaimana mungkin? Karena itulah Edis. Justru itulah Edis. Dia marah karena Al-Quran itu bukan dari catatan-catatan Yahudi, bukan dari catatan-catatan Israel, tetapi wahyu itu Al-Quran diterima dari Allah, diterima dari malaikat Jibril, bukan dari orang-orang yang memegang kitabmu. Kalau memang Taurat dan Injil membenarkan Muhammad, kenapa Muhammad harus marah sama Umar bin Khattab? Dia marah karena dia menggunakan catatan. Ada selembaran Taurat. Bukankah Taurat dan Injil itu membenarkan Muhammad? Bukankah Taurat dan Injil membenarkan kedatangan Muhammad? Kenapa betul sekali, tetapi Rasul Umar bin Khattab membawa kitab itu. Dengar. Justru karena dia marah, karena dia tidak butuh kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang dia butuhkan adalah pewahyuan dari Allah. Pewahyuan dari Allah yang dibutuhkan. Bukan dari catatan-catatan orang Yahudi. Buktinya ketika Umar datang. Ketika Umar datang menyatakan, memperlihatkan catatan Torah, selembaran Torah. Stop dulu. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Lanjut. Ini betul, Bang. Jadi ketika Umar datang memperlihatkan lembaran Torah, sepotong lembaran Torah kepada Rasulullah Muhammad SAW, apa reaksinya? Dia senang? Tidak, dia marah besar. Kenapa kamu membawa kitabnya Bani Israel? Saya tidak mau dikotori dengan itu semua. Sebab yang kuterima adalah langsung dari Allah melalui perantaraan. Jangan mungkin. Ini Al-Quran. Kalau memang dia dibenarkan di dalam kitab itu, kenapa harus takut? Kenapa harus marah? Bukan dia tidak mau, sedangkan coba Anda bayangkan kalau sekiranya mungkin Umar sahabat-sahabatannya datang kepada Rasulullah Muhammad SAW membawakan kitab sebelumnya, Torah dan Injil. Apa yang kalian lakukan sekarang? Apa yang Anda lakukan sekarang? Sedangkan Umar bin Khattab saja datang mengambil sepotong lembaran daripada Torah, Muhammad marah, Muhammad SAW marah. Apalagi kalau dia datang membawa kitab. Artinya Anda punya potensi untuk menuduh bahwa Al-Quran itu adalah informasi dari orang Yahudi dan Nasrani. Jangan kamu menolaknya. Tapi giliran dia marah. Sekarang saya tanya, mana buktinya Rasulullah Muhammad SAW itu menciplak Taurat dan Injil? Sedangkan Umar ketika dia datang membawa lembaran bukti adanya indikasi adanya lembaran dari Taurat, satu hubungan Rasulullah SAW itu marah. Kemungkinan besar dilakukan penjiplakan. Sedangkan dia datang, Umar bin Khattab datang membawa sepotong lembaran, Rasulullah Muhammad SAW itu marah. Harusnya jadi mana tuduhannya bahwa dia akan menciplak? Bukankah kitab itu sendiri mengatakan membenarkan dia? Bagaimana mungkin kitab yang membenarkan dia, tapi ada kitab yang membawa itu, dia marah? Iya, karena dia menyampaikan Al-Quran bukan berdasarkan. Kamu berbelit-belit, nggak nyambung. Bukankah kendalinya kamu yang bawa? Ketika Umar bin Khattab datang membawa sepotong Taurat, lembaran Taurat, Rasulullah marah. Harusnya marah, karena kitab itu membenarkan dia.
Kenapa harus mengikuti kamu dengan mengatakan seharusnya tidak marah? Loh, Kenapa? bukankah tadi kamu mengatakan sendiri kalau ada informasi dari orang Yahudi dan Nasrani, jangan kamu menolaknya dan juga jangan langsung kamu menerimanya. Sekarang kenapa ketika Umar itu terdaftar pemberitaan Rasulullah Muhammad SAW kepada umatnya, bukan kepada dia yang Anda tuduhkan menjiplak kitab terdahulu. Dalil ini sudah sangat jelas. Umar datang memperlihatkan sepotong lembaran Torah. Apa reaksi Rasulullah? Apakah dia minta untuk dia jiplak? Tidak. Dia marah karena pewahyuan Al-Quran tidak ingin ternodai. Sedangkan dia tidak pernah membaca Torah, selembaran Torah. Anda menuduh kitab kami itu menjiplak kitab yang ada sebelum Al-Quran. Apalagi kalau beliau melakukan itu. Nah, tugas Anda saya tidak mengutarakan kepada umat Islam dari situ, Kipli, bahwa Al-Quran itu menjiplak kitab Anda. Anda punya kitab itu terjemahan. Al-Quran itu lebih dulu daripada kitab Anda. Kamu cuma punya kitabnya lembaga Alkitab Indonesia. Yang mana yang dijiplak? Buktikan pembuktiannya secara akal sehat. Kamu tahu nggak, orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad itu sudah melemparkan satu tuduhan kepada Muhammad bahwa Muhammad mempelajari Quran itu dari orang ajam. Itu adalah tuduhan. Sama dengan kamu. Sekarang Anda buktikan. Ya, memang sekarang tuduhan. Anda buktikan. Mana dalilnya, mana pembuktiannya. Ketika Rasulullah Muhammad SAW Anda tuduhkan menjiplak kitab Anda, sementara Umar membawa sepotong selembaran aja, dia marah besar. Dia murka besar. Baru kali itu dia marah ada Umar. Hanya karena membawa sepotong lembaran dari Torah. Nah, sekarang Anda menuduh. Lagi-lagi Anda mengikuti orang-orang kafir, orang-orang syirik masa Rasulullah. Sekarang Anda buktikan dulu. Anda hidup di zaman sekitar. Anda hidup di era di era yang lebih canggih yang bisa Anda buktikan apapun yang Anda anggap sebagai kebenaran. Sekarang Anda tunjukkan. Mana bukti? Al-Quran adalah hasil jiplakan dari kitab sebelumnya. Oke. Artinya, Kipli, bahwa tuduhan-tuduhan terhadap Muhammad, bahwa Muhammad saya membuat tidak bercerita tentang tuduhan-tuduhan kasih saya waktu menjawab. Saya hafal apa yang kamu katakan itu. Yang saya mau bukan tuduhan, tetapi itu di tema lain. Pembuktian. Itu di tema lain. Bagaimana prosesnya itu di tema lain. Kamu di tema lain. Sekarang tema katanya kita tadi kamu menantang. Kamu menantang. Kamu mau ingin mu'alaf. Kamu mau mu'alaf. Kalau kamu bisa mengatakan bahwa Al-Quran itu salah menjiplak kitabmu. Sekarang salahnya pun tidak bisa kau buktikan. Apalagi jiplaknya. Ayo, kamu bisa apa lagi? Saya menanyakan, membuat pertanyaan bukan menuduh. Saya membuat pertanyaan, apakah benar Quran menjiplak Bible dalam hal 1 hari sama dengan 1000 tahun? Saya kan bertanya. Enggak. Apanya yang dijiplak di situ? Loh, sekarang sama bunyinya. Kamu ada kemiripan atau tidak di situ? Mirip. Oke, kalau mirip ada kemungkinan penjiplakan atau tidak? Kemungkinan ada. Nah, kamu sudah mengakui, artinya pertanyaan saya tidak salah, gitu loh. Nah, sekarang saya tidak kalau kamu katakan ada sesuatu kemiripan itu didasari atas jiplakan, sekarang tugasmu buktikan. Mana bukti bahwa dia Rasulullah Muhammad SAW itu di tema lain. Kenapa di tema lain? Kalau hanya dasar karena 1000 tahun, kalau hanya dasar 1000 tahun, Al-Quran juga menjelaskan Allah itu esa. Al-Quran mengatakan Taurat diberikan kepada Musa. Al-Quran mengatakan Injil diberikan kepada Yesus Isa. Apakah itu semua Anda ingin menuduhkan bahwa Al-Quran itu menjiplak? Karena hanya sama. Gitu. Berarti terjemahan perjanjian lama dengan kitabnya Bani Israel itu kamu rampok semua dari Bani Israel. Karena mirip. Hanya diterjemahkan dalam Septuaginta. Jangan melebar. Nah itu kan tuduhanmu terhadap Al-Quran. Maka saya tanya kepada Anda, kalau Anda menuduh Al-Quran itu menjiplak, buktikan. Bukti yang dibutuhkan. Tadi saya sudah membuat asumsi. Tadi saya sudah membuat satu teori sama kamu. Itu teori, saya butuh bukti. Loh, kalau begitu sudah 1000 tahun lebih orang-orang kafir menuduh Al-Quran itu jiplakan dari kitab sebelumnya. Tapi sampai hari ini tidak ada satupun serigala-serigala yang mampu membuktikan Al-Quran itu adalah hasil jiplakan. Anda maju lagi, menyatakan ingin membuktikan, silakan Anda buktikan. Waktu Anda masih ada.
Nah, kalau begitu, silakan kamu pergi ke pengadilan. Dalam satu kasus pembunuhan, kamu harus tunjukkan fotonya bagaimana dia menusukkan pisau itu atau menikamkan itu ke dalam perutnya. Misalnya seperti itu. Itu tidak perlu dibuktikan bagaimana dia menikamkan pisau itu ke perutnya. Itu tidak perlu harus dibuktikan. Tidak perlu harus ada gambarnya. Kamu cocok di gereja. Teori seperti ini cocok di gereja. Sama saya, orang yang paham kitab sucinya sendiri, tak bisa kamu pakai teori itu. Ini tuduhan. Kamu menuduh Rasulullah menciplak kitabmu. Tidak semua pembuktian itu, Kipli, tidak semua pembuktian. Tidak semua pembuktian itu harus gamblang total terang benderang. Ya, tapi indikasi, itu kalau kamu bercerita tentang pembunuhan. Tapi ingat, Edis, Al-Quran itu ditulis lebih 22 tahun. Satu hari aja saya minta indikasi di mana mereka penulis-penulis Al-Quran, penghafal Quran ini melakukan jiplak terhadap kitab sebelumnya. 22 tahun Anda tidak mampu memberikan satu pun bukti secara otentik. Itu tuduhan bahlul. Yang 22 jelas tahun. bahwa Di antara 22 tahun itu, yang jelas bahwa banyak ada kesamaan di dalamnya terhadap kitabmu. Kipli, kalau sama, kamu keluarin tas merek ini, kemudian keluar tas merek itu, tidak berlaku bagi saya. Bukan asumsi. Asumsimu yang kau sampaikan itu cocoknya di sekolah minggu, tidak cocok kepada saya. Kamu berani mempertaruhkan imanmu, mau mu'alaf, tapi modalmu hanya asumsi. Kamu habiskan waktu saya, menghabiskan waktu teman-teman semua. Ternyata kamu nggak bisa apa-apa. Diminta bukti, kamu hanya bisa berasumsi. Kalau ke pengadilan ada orang ditikam, ini Al-Quran, kitab suci yang kamu bicarakan. Yang tuduhanmu itu berapi-api dari mulutmu, sampai kamu mengatakan kamu rela meninggalkan keyakinanmu kalau kamu mampu membuktikan itu. Faktanya, bukti apa yang bisa kamu bawa? Kamu meminta bukti bagaimana proses penjiplakannya, siapa yang menjiplak, yang nulis siapa, pulpennya. Ya jelas itu tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa, lantas apa dasarmu mengatakan Al-Quran itu menjiplak? Bukti-bukti kesamaan tadi, bahkan kamu tadi sudah mengakui apakah mungkin ada penjiplakan, kamu sendiri sudah menjawab iya. Iya, kalau ada kesamaan itu bisa saja ada. Berarti ada kemungkinan bisa penjiplakan, kamu sendiri sudah mengakui itu. Sekarang kemungkinan itu kamu buktikan. Kan saya sudah jawab. Adapun kesamaannya karena berasal dari esensi yang sama, yaitu Allah. Allah yang memberitakan, Allah yang memfirmankan. Apa? Itu kalau kamu katakan sumbernya sama-sama dari Allah. Dari Allah sang pencipta alam semesta. Ketika ada kesamaan, itu dari Allah. Nah sekarang saya tanya samamu, kamu katakan itu jiplak. Apa pembuktiannya? Oh karena ada yang sama di dalam dalilnya. Berarti terjemahan lama dengan kitab Septuaginta miliknya Bani Israel, itu rampok atau apa? Dijiplak atau apa itu? Jawab. Beda. Menerjemahkan bukan menjiplak. Apa bedanya? Penjiplakan itu identik dengan pencurian. Penjiplakan itu identik dengan pencurian. Dan dilakukan secara tersembunyi-tersembunyi. Diwahyukan untuk siapa? Ayo. Jangan melebar, Kipli. Taurat itu diperuntukkan untuk menampar kamu supaya kamu sadar. Ayat Al-Quran yang mengatakan 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Allah, kamu katakan jiplak. Nah kitabmu yang ada lempel di perjanjian baru, itu satu kitab, satu bendel, kamu ambil dari Bani Israel, itu apa namanya? Itu bukan penjiplakan, itu memakai. Pencurian. Tapi pencurian. Pencurian atau penjiplakan itu dilakukan sembunyi-sembunyi. Tapi kalau memakai itu dilakukan terus terang. Taurat itu diperuntukkan untuk umat mana? Untuk nggak usah melebar, nggak usah melebar, nggak melebar. Kamu melebar Kipli, jangan melebar dulu. Itu kitabnya Bani Israel. Kenapa ada di dalam kitab? Silakan itu artinya kamu rampok kitabnya orang lain. Kamu ajukan tema itu setelah ini. Tema kita hari ini bukan itu. Kamu nggak ada ilmu, Edis. Kamu menuduh tidak ada bukti. Kamu menuduh Al-Quran menjiplak karena ada ayat-ayat yang sama.
Lalu Tadi kamu kamu sudah menuduh mengakui. itu menjiplak. Tadi kamu sudah mengakui ada kemungkinan penjiplakan Saya Kipli. tidak Ada. Saya tidak mengakui Al-Quran menjiplak. Tetapi Kamu kemungkinan tadi sudah sesuatu yang mirip mengakui ada itu kemungkinan penjiplakan. Ada. Kamu bilang. Sudah kamu dengar dulu, akui. itu secara umum. Itu Iya, secara umum artinya sesuatu secara yang umum. ada. Itu adalah sesuatu kemungkinan ada indikasi jiplak. Tetapi kan saya sudah Iya, kamu menjelaskan. sudah mengakui Kenapa itu. ada kesamaan? Kenapa ada kesamaan antara ayat di dalam kitab terdahulu dengan Al-Quran? Karena Kamu sumbernya bilang sama. karena Ketika sama-sama Allah- dari Allah. Kamu bilang Iya, karena betul. sumbernya sama. Tetapi Bukan masalahnya nggak berarti sama. menjiplak. Tetapi Bukan berarti masalahnya menjiplak. outputnya tidak sama. Bukan berarti Kalau menjiplak. outputnya sama. Tetapi karena Kalau- berasal dari sumber yang sama. Nah, Kalau sekarang outputnya pertanyaan sama. saya. Kalau outputnya sama, Iya, betul. berarti dari Kitab- sumber yang sama, kitab tetapi suci outputnya itu tidak sama. Outputnya tidak Sumbernya sama, dari Kipli. Allah. Sumbernya dari Iya, Allah. kalau- Satu-satunya sumber Kalau Alkitab suci hasilnya itu sama, adalah Allah. nyatanya beda. Berarti Nyatanya kan ada hasilnya beda. kesamaan. Nah, Nyatanya kalau beda, hasilnya beda. kenapa kamu katakan menjiplak? Nyatanya kan beda, Kipli. Kalau sama, betul yang Ya, kamu bilang, kalau berarti beda, berasal dari sumber yang sama. Kenapa kamu menuduh Al-Quran itu menjiplak kalau memang berbeda? Nah, kan Coba, tadi sudah saya kamu katakan bilang salah jiplak. menjiplak, Nah, kamu katakan tapi salah jiplaknya salah. Salah. Nah, itu. Makanya saya nuntut. Buktikan kalau Al-Quran itu menjiplak kitabmu. Sampai Tadi sekarang kan ini sudah- tinggal. Tadi waktu kan sudah tinggal saya 5 menit. bilang, ada Waktu tinggal 5 kesamaan. menit. Kamu tidak bisa menunjukkan bukti Al-Quran menjiplak kitabmu. Indikasi-indikasi itu tadi sudah membuktikan dan kamu sendiri kamu sudah sendiri mengakui. barusan menjawab bahwa Sudah tidak sama mengakui. antara kitabmu dengan Makanya kitabku saya tidak bilang sama. salah Dalilnya tidak sadur. sama. Makanya saya bilang salah Nah, jiplak. kalau salah sadur lagi buktikan. Itu kamu bilang Kan tadi salah sudah saya sadur, buktikan. jawab. Kamu katakan salah jiplak, buktikan. Pembuktian apa yang kamu jawab? Ke pengadilan karena orang ditikam gitu. Tadi kan sudah saya jawab. Kamu jawab apa? Kamu bilang karena ada kesamaan itu berarti dari sumber yang sama. Kamu mengatakan tidak sama. Iya, karena tidak sama berarti saya bilang sumbernya tidak mungkin sama. Nah, karena itu dia. hasilnya Berarti tidak sudah selesai. sama. Berarti tidak ada penjiplakan karena tidak sama. Saya juga tidak mengatakan penjiplakan yang sempurna, saya katakan penjiplakan yang Allah. error, penjiplakan yang Nah, tidak sekarang yang, kalau yang Anda salah, menuduh, makanya outputnya ini beda. kan Anda yang menuduh penjiplakan yang error. Buktikan. Ya itu tadi sudah saya katakan, 1 hari sama dengan 1000 tahun, tidak titik di situ. Masih ada Iya. lanjutannya, 1000 tahun dibalik, sama seperti dibalik 1 hari. 1 hari bagi Allah, 1000 bagi kamu. 1000 bagi kamu, 1 hari bagi Allah. Apa yang jadi masalah? Ya masalahnya Quran tidak mengatakan seperti Al-Quran itu. sudah menyatakan itu. Quran Al-Quran hanya sudah menerangkan titik, itu. Quran As-Sajdah hanya ayat titik 5. di situ. Quran hanya Apanya yang titik titik? pada saat 1 hari bagi Allah sama dengan 1000 tahun bagi umat manusia, 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi Tidak ada kamu maunya balik. sama persis. Jadi kamu maunya sama persis gitu. Loh, kalau bunyinya sama persis berarti pengertiannya seperti yang di dalam Bible. Tidak ada problema. Tidak ada waktu yang terlalu lama bagi Tuhan dan tidak ada waktu yang terlalu cepat bagi Tuhan. Nah Ya kan masalahnya sudah di dalam jelas dalilnya. di dalam Masalahnya Quranmu dalam tidak Al-Quran ada. apa masalahnya? Di dalam Ah. Quranmu hanya berhenti pada saat 1 hari bagi Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ini yang saya Ya, bilang sama jadi aja kalau problem. dibalik. Makanya Al-Quran itu bukan hanya dibalik. untuk orang-orang yang berakal. Coba Sekarang baliknya kalau gimana? dibalik. Baliknya bagaimana? Nah, gini. 1 hari kadarnya bagi Tuhan, 1000 tahun bagi umat menurut manusia. hitunganmu. Berarti Nah, 1000 tahun 1000 bagi tahun umat bagi manusia. 1000 tahun bagi umat manusia, 1 hari bagi Tuhan. Iya. Apa Nah, bedanya? berarti Ah. umur Muhammad harusnya sudah lebih dari 1000 tahun. Kenapa Karena bisa? Jibril. Loh, Kenapa bisa? karena Jibril berjalan dari Allah menghadap ke bumi itu sampai 1 hari dan 1 hari itu Yang harusnya 1000 memperjalankan tahun. Jibril siapa? Kan saya sudah menjelaskan sama kamu tadi. Sudah jelas saya terangkan. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Loh, Jibril Ah. itu memang berjalan menurut perintah Allah. Iya betul. Nah, Di situ- menurut kan 1 hari perjalanannya itu dan 1 harinya itu bagi Allah 1000 tahun bagi umat manusia. Disitulah yang saya bilang problemnya. Disitulah errornya kamu. Nah, Karena yang disitulah justru kamu memerintahkan- tidak bisa yang menjelaskan memerintahkan, karena umur Muhammad enggak, harusnya saya sudah lebih dari menjelaskan. 1000 tahun. Yang memperjalankan malaikat Jibril itu adalah Allah. Maka waktu yang Oke, dihitung berapa adalah waktunya? waktunya Allah. Berapa Coba. waktunya? 1 hari berapa waktunya? Karena 1 hari bagi Allah tadi 1000 tahun. Berarti berapa umur manusia ketika Jibril sampai lagi ke bumi? Loh, kenapa? Ini kan waktunya Allah ketika Rasul Muhammad
Muhammad SAW Tadi menerima di situ kan- Jibril, Loh, di situ itu sudah adalah dikatakan bahwa 1 hari bagi Allah sama dengan 1000 tahun bagi umat manusia. Inilah kecelakaannya, Ya. saya bilang, Kipli. yang memperjalankan Allah itu, memperjalankan Jibril itu adalah Allah. Iya, Itu yang 1 perlu- hari kan? 1 hari itu yang perjalanannya perlu- kan? Enggak, 1 enggak hari cukup nggak 1 hari. perjalanannya? Enggak cukup Loh, 1 hari. Cuman 1 hari sekejap. menurut Qur'anmu. Cuman sekejap. Menurut Qur'anmu itu 1 hari, Kipli, jangan ngarang. Iya, tapi Jibril apa dikatakan 1 hari ketika dia datang? Loh, Saya tanya. Qur'anmu sendiri ngomong 1 hari Iya, perjalanan saya tanya malaikat sama tadi Bu, itu. ketika Jibril datang, apakah dia 1 hari di hadapan Tuhan? Atau cuma sekian detik? 1 detik? hari, sudah Di mana dibilang 1 dalilnya? hari. Di mana dalilnya Jibril diperjalankan 1 hari? As-Sajadah maupun Al-Ma'arij mengatakan 1 hari yang kadarnya itu 50.000 tahun bagi umat manusia. Ya itu Nah, yang jelas. jadi masalah- Tetapi ketika Allah mewahyukan firman-Nya kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasul Muhammad SAW, itu tidak dikatakan 1 hari lamanya. Ngarang. Kamu mau menolak Qur'anmu Mana sendiri. dalilnya? Mana dalilnya? Coba Mana dalilnya? tunjukkan berapa lama malaikat melakukan perjalanan. Ini di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. 1 hari kan, 1 hari 1000 tahun. Berarti umur manusia ketika Jibril sampai ke bumi Tetapi di sudah dalam lebih dari 1000 perjalanannya tahun. itu Inilah jelas yang saya bilang dikatakan, kecelakaannya. walakad- tidak ada di situ innalah nazzalna. Ini Allah yang memperjalankan malaikat Jibril untuk Iya, mewahyukan 1 Al-Quran. hari. 1 hari Nggak ada- itu perjalanannya. nggak ada diterangkan bahwa pewahyuan Al-Quran itu kamu 1 sudah hari. menolak sekarang. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Nah, ini yang Mana saya bilang. dalilnya Ini yang bahwa saya bilang kamu Al-Quran terjerat di sini. diwahyukan? Kamu Enggak, sekarang saya tinggal minta dalil. Ayo, Mana bab dalilnya masuk Al-Quran Kristen Kipli. diwahyukan selama Jangan 1000 bodohi tahun di dirimu hadapan sendiri. Tuhan? Jangan tipu dirimu sendiri. Dalilnya Ayo mana? masuk Kristen. Mana Dibaptis. dalilnya? Kita berbicara Ayo, dalil. masuk Kristen, Mana dibaptis. dalilnya Al-Quran diwahyukan oleh Allah? Oke, timer sudah habis, kumute semua. Biar suasananya tenang dulu. Sesi timer sudah kita lalui dengan baik, sesi battle juga kita lalui dengan baik, ya meskipun ada kata-kata yang agak, tensinya agak naik, tapi semua saya kira masih di dalam koridor saling menghormati. Baik, sekarang kita untuk sesi review. Sesi review tentang perdebatan hari ini antara Edis dan Mas Zuma. Boleh yang teman-teman di sini untuk Ya, itulah teman-teman diskusi yang menurut saya ya teman-teman bisa ini sendirilah ya bagaimana di situ Zulkifli itu saya nggak tahu ya apa dia pura-pura nggak ngerti dengan pertanyaan saya atau memang dia itu gimana ya pura-pura atau memang dia itu tahu tapi mencoba untuk berkelit gitu. Kadang yang saya tanya itu kan perjalanan Jibril, bukan perjalanan Muhammad. Tapi Zulkifli berulang-ulang di awal tadi mengatakan masalah Isra dan Mi'raj. Ya kan? Nah, ini mungkin kalau ada teman-teman muslim yang masih ingin menyambung si Zulkifli, saya kasih linknya. Ya, itu saya kasih linknya, silakan kalau mau nyambung ya. Sambil menunggu saya bahas tadi ya. Jadi di dalam Alkitab ya, teman-teman ya. Di dalam Alkitab di sini dikatakan begini. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Saya kasih tahu dulu ya backgroundnya. Gini loh, backgroundnya itu gini. Kan dikatakan segera datang. Hari Tuhan itu akan segera datang. Tapi kok nggak datang-datang gitu loh. Ya kan? Nah dikasih tahulah sama Petrus. Nih yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun. Dan ini ayat ini gak berhenti di sini. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Makanya kalau Tuhan bilang segera datang, bisa jadi itu 1000 tahun lagi. Ya. Atau bisa juga 1 hari lagi. Gitu loh. Jadi di dalam mindsetnya Tuhan, 1 hari atau 1000 tahun sama saja. Karena di hadapan Tuhan, 1000 tahun itu seperti kemarin sore gitu loh.
1 hari maupun 1000 tahun, 1 hari maupun 1000 tahun sama saja. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan di sini, Jibril itu naik menghadap Rob dalam sehari. Jadi Jibril ini, menurut ayat Al-Quran ini, bukan hanya Jibril, malaikat-malaikat juga, ya. Dan Jibril naik menghadap Rob, menghadap Allah dalam sehari. Nah, seharinya ini, itu seharinya Jibril, seharinya Allah. Yang kadarnya itu 50.000 tahun. Menurut perhitungan umat manusia. Makanya dikatakan, maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Nah, pertanyaan saya sama Zulkifli itu gampang sebenarnya dari tadi itu. Nah, kalau Jibril itu menempuh perjalanan 1 hari menghadap Rob itu, yang kadarnya itu 50.000 tahun, menurut waktu umat manusia, berarti ketika Jibril sampai setelah peristiwa di Gua Hiro, kan menurut teman-teman muslim kan Jibril bertemu dengan Muhammad di Gua Hiro, ya kan? Nah, terus ketika kedua kalinya Jibril ya menemui Muhammad, ya, setelah dia kembali kepada Allah. Umur Muhammad sudah berapa ketika Jibril sampai ke bumi? Memang seharinya itu sehari dalam perhitungan Allah. Tapi itu seharinya itu 50.000 tahun menurut perhitungan umat manusia. Gitu loh. Entah Zulkifli ini pura-pura nggak nyambung atau bagaimana, saya nggak ngerti, teman-teman. Ya. Ya, di sini dikatakan juga nih ya. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian, ya, dalam kurung, urusan itu naik kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah. Dalam 1 hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Gitu loh. Ya. Kalau masih nggak paham juga berarti udah nemen lah ini ya. Oke, saya rasa itu teman-teman. Ini ada The Way Muslim atau Kristen, karena saya hanya naikkan yang Muslim saja ya teman-teman ya, supaya bisa diskusinya itu bisa seperti bersambung gitu. Kalau nanti di sesi yang kita Kristen nanti ini kita pisah sendiri gitu teman-teman. The Way Muslim atau Kristen ya, dibahas di kolom chat aja. Jadi begitu teman-teman ya. Iya, saya lucu-lucu baca komennya ya. Cuman kalau komennya terlalu ini saya nggak berani naikkan ya. Kalau komennya masih saya lihat masih aman-aman aja, komennya saya naikkan teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Karena waktu juga sudah jam 11, mungkin supaya juga tidak terlalu panjang, mungkin kita sudahi dulu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.